Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodia Adelia dengan NIM 1130165 dari Prodi Peternakan B 2021. Di sini saya ingin menjelaskan tentang anatomi dan cara mengobati kelinci atau Oryctolagus bulbulus yang terdapat pada seluruh vertebrata kelas Mammalia famili Leporidae. Kemudian saya akan menjelaskan bagian eksternal dari Oryctolagus cuniculus. Yang pertama ada caput atau kepala, kemudian ada kolum atau leher, selanjutnya ada trunkus atau badan, kemudian ekstremitas libre yaitu terdiri dari ekstremitas crinalis tangan, ekstremitas caudalis atau kaki, kemudian ada cauda dan seluruh tubuh yang dipenuhi oleh rambut atau filus. Kemudian saya akan menjelaskan bagian caput dari Oryctolagus cuniculus. Yang pertama ada rima oris atau mulut yang terdiri dari labium superior bagian atas, labium inferior bagian bawah, kemudian ada fibrase yaitu kumis, selanjutnya ada nares extremus yaitu lubang hidung. Kemudian ada organ visus atau mata yang terdiri dari bulbus oculi yang di dalamnya terdapat kornea, iris dan pupil. Selanjutnya ada palpebra atau kelopak mata yang terdiri dari palpebra superior bagian atas, palpebra inferior bagian bawah, plica seminalis. Kemudian bagian selanjutnya ada organon auditus yaitu telinga yang terdiri dari vene atau daun telinga. Kemudian ada forus acousticus externus bagian telinga bagian luar. Kemudian ada trunkus bagian badan yang terdiri dari toraks bagian dada, abdomen bagian perut, kemudian ada dorsum bagian pinggang, kemudian ada glute bagian bokong, kemudian ada perineum bagian tepi anus. Kemudian masuk ke ekstremitas libre yang terdiri dari ekstremitas crinalis yaitu ada humerus, radius, ulna, karpus, pergelangan tangan, metakarpus telapak tangan, yang terakhir ada phalanx. Kemudian masuk ke ekstremitas caudalis yang terdiri dari femur, tibia, fibula, tarsus pergelangan kaki, metatarsus telapak kaki, kemudian ada phalanx. Inilah tampak kelinci yang sudah dipotong, yang di dalamnya terdapat kor atau jantung, kemudian ada pulmo atau paru-paru, hepar atau hati, di mana terdapat juga vesika vele atau kantung empedu, kemudian ada diafragma, kemudian ada verticulus, selanjutnya ada intestinum yang terdiri dari intestinum tanu, kemudian ada intestinum crassum, ada kolon, ada cecum, selanjutnya ada vesika urinaria atau kantung benih. Kemudian selanjutnya cavum oris atau mulut. Di dalam cavum oris terdapat palatum durum atau langit-langit mulut, di mana terdapat palatum durum bagian depan dan palatum durum bagian belakang. Terus ada dentis atau gigi, di mana terdapat incisivus,
gigi seri, premolar gigi geraham depan, molar gigi geraham belakang, terdiri dari 3 buah. Kemudian ada lingua yang terdiri dari otot-otot yang dilapisi mukosa yang penuh dengan papila yang mengandung saraf pengecap. Kemudian sistem pencernaan pada Oryctolagus cuniculus atau pada kelinci. Yang pertama, makanan akan masuk melalui rima oris, di mana di rima oris ini akan terjadi penyerapan secara mekanik dengan bantuan gigi. Kemudian di dalam rima oris ini akan terjadi proses mestigasi atau proses pencampuran antara makanan dengan saliva. Rima oris, makanan akan masuk ke ventriculus melalui esofagus. Nah, di dalam ventriculus ini akan terjadi pengasaman oleh HCl atau asam klorida yang berfungsi untuk membunuh bakteri patogen yang dibawa masuk oleh makanan. Nah, ada 3 bagian ventriculus. Yang pertama kardia bagian atas, kemudian ada pudus bagian tengah, dan yang terakhir ada phylorus bagian belakang. Dari ventriculus ini makanan akan masuk ke intestinum tanu. Yang pertama ke duodenum, kemudian dari duodenum akan masuk ke jejunum, dan yang terakhir masuk ke ileum. Perlu diketahui di intestinum tanu ini akan terjadi penyerapan sari-sari makanan oleh filia usus, di mana makanan ini akan masuk ke pembuluh darah dan dialiri ke seluruh tubuh. 3 enzim yang berperan dalam intestinum tanu ini. Yang pertama enzim amilase, kemudian enzim lipase, dan enzim protease. Dari intestinum tanu ini, makanan yang memiliki serat akan masuk ke dalam sekum, di mana di sekum ini akan terjadi fermentasi makanan yang dibantu oleh bakteri. Kemudian akan keluar sebagai feses melalui anus, di mana feses yang keluar ini merupakan ekskreta lembut yang kemudian akan dijilati atau dicerna kembali oleh si kelinci pada malam hari, dan kemudian akan terjadi kembali proses pencernaan seperti sedia kala, di mana proses ini disebut dengan kopropagi. Sedangkan makanan yang tidak memiliki serat dari sekum akan masuk ke intestinum crassum, di mana di intestinum crassum ini dia akan masuk ke dalam kolon, di mana di dalam kolon ini akan terjadi proses penyerapan secara besar-besaran dan akan dihasilkan feses yang lebih keras dan kering. Kemudian dari kolon akan masuk ke rektum. Kemudian selanjutnya feses atau makanan akan keluar melalui anus, di mana yang keluar ini dinamakan pekapil atau feses yang sudah kasar atau kering dan tidak akan dikonsumsi lagi oleh kelinci. Kemudian ada sistem urogenitalia yang terdiri dari penis, kemudian ada orificium eksternal kandung kemih, kemudian ada skrotum yang berisi testis. Kemudian bagian selanjutnya yaitu sistema respiratori. Yang pertama masuk ke nares externus atau bagian hidung, kemudian masuk ke kavum-nasi, kemudian ke nares internus, rongga hidung bagian dalam, kemudian masuk ke glotis. Yang selanjutnya dari glotis akan masuk ke laring, dimana yang seperti cincin-cincin AC. Dari laring akan masuk ke trakea, kemudian dari trakea akan masuk ke bronkus yaitu bagian dari trakea, dan yang terakhir akan masuk ke pulmo atau paru-paru, dimana di pulmo ini terdapat 2 yaitu pulmo sinister dan pulmo dexter. Pulmo sinister terdapat 2 lobi yaitu lobus superius dan lobus inferius. Kemudian di pulmo dexter terdapat 3 lobi yaitu lobus superius, lobu medianus, dan yang terakhir lobu inferius. Kemudian yaitu sistema sirkulatoria atau sistem sirkulasi, di mana di dalam sistem sirkulasi ini melalui core atau jantung, di mana di dalam core ini terdapat antrium dexter, versicle dexter, antrium sinister, dan vertical sinister. Pada saat manusia bernafas, oksigen akan diikat oleh hemoglobin dan karbon dioksida dalam darah akan dikeluarkan pada proses difusi gas. Oksigen yang berikatan dengan hemoglobin akan membentuk oksihemoglobin.
Oksihemoglobin akan mengalir ke serambi kiri sebab serambi kiri berelaksasi atau mengembang. Serambi kiri akan menguncup atau berkontraksi sehingga oksihemoglobin akan menuju bilik kiri yang berelaksasi. Bilik kiri kemudian akan berkontraksi sehingga oksihemoglobin akan dari jantung menuju pembuluh arteri. Pembuluh arteri pertama yang dilewati yaitu aorta, kemudian menuju ke arteri, lalu arteriole, dan terakhir menuju pembuluh kapiler. Di pembuluh kapiler terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida pada jaringan tubuh. Karbon dioksida akan terdorong akibat darah hasil pompaan bilik kiri. Karbon dioksida akan melewati pembuluh kapiler menuju panule, kemudian vena, lalu menuju vena cava superior anterior menuju ke serambi kanan jantung yang berelaksasi. Serambi kanan akan berkontraksi mendorong darah kotor menuju bilik kiri yang berelaksasi. Bilik kiri kemudian akan berkontraksi memompa darah kotor menuju ke paru-paru melewati arteri pulmonalis. Di paru-paru, karbon dioksida akan dilepaskan menuju udara akibat perbedaan tekanan karbon dioksida di tubuh dan darah. Kemudian hemoglobin akan mengikat kembali oksigen pada proses difusi. Selanjutnya ada sistem nervosum atau sistem saraf pusat, di mana di sistem saraf pusat ini terdapat hemisfer cerebri yaitu otak besar, kemudian visula longitudinalis cerebri atau lekukan yang memisahkan kedua hemisfer cerebri, kemudian ada gri lengkungan pada cerebrum, kemudian ada sulci lekukan pada cerebrum, kemudian ada cerebrum atau otak kecil, kemudian ada medula oblongata. Kemudian ada sistem urinaria. Yang pertama dari ren atau ginjal yang berbentuk seperti kacang dan berwarna merah tua, kemudian akan keluar ke dalam ureter, di mana ureter adalah saluran yang keluar dari ren. Kemudian dari ureter akan disalurkan ke kandung kemih dan berakhir di aorta.